Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatia Hanifa dari Universitas Buana Perjuangan Karawang dari kelas Manajemen 17A dengan NIM 17416261201413. Di sini saya akan memaparkan hasil laporan kerja praktek saya selama di Rumah Sakit Dewi Sri dengan judul pengendalian intern piutang dalam meminimalisir piutang tidak tertagih pada Rumah Sakit Dewi Sri Karawang. Latar belakang, kerja praktek adalah salah satu mata kuliah wajib pada program studi berupa kegiatan penempatan praktek kerja mahasiswa untuk memberi wawasan mengenai penerapan pengetahuan pada dunia usaha atau kerja. Penulis memilih Rumah Sakit Dewi Sri Karawang yang beralamat Jalan Arif Rahman Hakim nomor 1, Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat 41312. Kerja praktek dilaksanakan sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan 15 Februari 2020. Penulis menggunakan metode observasi, wawancara, dan melaksanakan langsung pekerjaan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan. Rumah Sakit Dewi Sri Karawang ini melakukan kerjasama kurang lebih dari 227 perusahaan dengan memiliki infrastruktur SR, SDS, dan konstruksi 4-5 lantai pada tahun 1990 sampai 1997. Izin operasional RSDS ini telah diperpanjang tahun 2002 sampai 2007 dengan 90 tempat tidur dan pada tahun 2005 menjadi 104 tempat tidur. Sejak Juni 2004, Rumah Sakit Dewi Sri berada di bawah naungan Dewi Sri Piranti Syifa Persada sesuai dengan akta pendirian PT DSPSP tanggal 7 Agustus 2002. Di sini adalah berikut gambaran umum perusahaan Rumah Sakit Dewi Sri. Tinjauan pustaka. Manajemen menurut Anang Firmansyah tahun 2019 halaman 3. Manajemen adalah ilmu sekaligus seni, maka manajemen itu dapat diberi definisi sebagai manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, penganggaran, dan pengawasan daripada sumber daya manusia. Menurut Muhammad Roshid Hendrawan 2019 halaman 3, manajemen sering dikatakan sebagai sebuah ilmu dan atau seni, namun dalam praktiknya merupakan gabungan antara seni dengan ilmu. Berdasarkan manajemen di atas, maka dibuat sintesa bahwa manajemen adalah ilmu sekaligus seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, dan pengendalian kegiatan organ anggota dan proses penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai suatu tujuan. Manajemen keuangan menurut Karyono tahun 2018 halaman 4. Manajemen keuangan merupakan integrasi dari sains dan art yang mencermati dan menganalisa tentang upaya seorang manajer finansial dengan menggunakan seluruh SDM perusahaan untuk mencari funding atau mengolah funding dan membagi funding dengan goal maupun memberi laba atau waterfall bagi para pemilik saham dan keberlanjutan bisnis bagi entitas ekonomi. Menurut Mustafa 2017 halaman 2, manajemen keuangan merupakan suatu bidang pengetahuan yang cukup menyenangkan sekaligus menantang karena mereka yang senang dalam bidang manajemen keuangan akan mendapatkan kesempatan yang lebih luas untuk memperoleh pekerjaan seperti corporate finance manager, perbankan, real estate, perusahaan asuransi, bahkan sektor pemerintahan yang lain, sehingga karir mereka akan berkembang. Berdasarkan pengertian manajemen keuangan di atas, maka dapat dibuat sintesa bahwa manajemen keuangan adalah aktivitas yang mendefinisikan dengan perolehan, pendanaan, dan pengelolaan aktivitas dengan memiliki beberapa tujuan yang menyeluruh. Tujuan manajemen keuangan: memaksimalkan keuntungan dengan keputusan yang tepat, menjaga arus kas agar sesuai guna membayar semua kewajiban dan beban perusahaan, mempersiapkan struktur modal yang bisa didapat dari internal maupun eksternal, pemanfaatan uang yang tepat dan optimal agar efisiensi terus terjaga, memaksimalkan kekayaan agar dividen kepada pemegang saham dan laba ditahan bisa terus optimal, efisiensi agar distribusi
keuangan tepat dalam semua aspek di perusahaan. Fungsi manajemen keuangan ada 5. Yang pertama itu ada planning, perencanaan keuangan meliputi perencanaan arus kas dan rugi laba. Yang kedua ada budgeting atau anggaran, perencanaan penerimaan dan pengelolaan, pengalokasian anggaran biaya secara efisien dan memaksimalkan dana yang dimiliki. Yang ketiga itu ada controlling atau pengendalian keuangan, melakukan evaluasi serta perbaikan atau keuangan pada atas keuangan dan sistem keuangan perusahaan. Yang keempat itu ada auditing untuk memeriksa keuangan, pemeriksaan keuangan, melakukan audit internal atas keuangan perusahaan yang ada agar sesuai dengan kaidah standar akuntansi yang tidak terjadi penyimpangan. Yang kelima itu ada reporting atau laporan keuangan, menyediakan laporan informasi tentang kondisi keuangan perusahaan dan analisa rasio laporan keuangan. Piutang menurut Hengki Irawan Setiabudi tahun 2011 halaman 5. Piutang di mana perusahaan memiliki tagihan dagang kepada pelanggan toko atau perjanjian pembayaran secara kredit dalam waktu tertentu yang telah disepakati. Menurut Waluyo tahun 2010 halaman 58, piutang merupakan bagian dari aset lancar. Aset lancar merupakan aset yang diharapkan direalisasikan dalam siklus aset operasi berjalan. Menurut Franz 2010 halaman 1, piutang penjualan sama dengan piutang dagang, di mana piutang dagang merupakan tagihan perusahaan pada pihak lain yang timbul akibatnya transaksi bisnis. Berdasarkan pengertian piutang di atas, maka dapat dibuat sintesa bahwa piutang merupakan aset lancar, merupakan tagihan perusahaan kepada pihak lain untuk membayar sejumlah uang tertentu pada masa yang akan datang atau pada masa yang telah disepakati bersama dalam perjanjian piutang. Pengendalian intern menurut John Kell 2017 halaman 379, pengendalian intern yang berhubungan dalam setiap kategori yang memiliki relevansi paling besar terhadap audit laporan keuangan. Sesuai dengan nama, hal itu dirancang untuk mencegah atau mendeteksi material dalam laporan keuangan. Menurut Harry 2014 halaman 11, pengendalian internal adalah seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aset atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat serta memaksimalkan bahwa semua ketentuan atau peraturan hukum atau undang-undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana semestinya oleh seluruh karyawan perusahaan. Berdasarkan pengertian pengendalian intern di atas, maka dapat dibuat sintesa bahwa pengendalian intern adalah rencana organisasi dengan semua metode serta dibijaksanakan yang terkoordinasi dalam suatu perusahaan untuk mengamankan aset perusahaan untuk semua mendeteksi laporan keuangan perusahaan agar tetap aman. Tujuan umum menambahkan wawasan dalam pengetahuan mahasiswa karena ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan akan lebih bermanfaat bila diaplikasikan pada instansi atau perusahaan. Tujuan khusus yang pertama itu membangun mahasiswa yang siap dalam menghadapi permasalahan dan tantangan dunia usaha atau kerja serta memiliki kemampuan dalam menganalisis permasalahan yang dalam lingkup teknologi. Yang kedua, mendapatkan pengetahuan dan pengalaman sesuai dengan disiplin ilmu di lingkungan kerja sebenarnya sehingga mampu memberikan umpan balik berupa perkembangan keilmuan di dalamnya. Yang ketiga, mendapatkan data-data yang dapat diangkat menjadi masalah untuk disusun dalam proposal tugas akhir. Dan yang terakhir, melatih mental mahasiswa untuk selalu siap dan tanggap dengan kondisi yang ada di lapangan kerja. Metodenya di sini menggunakan praktek, wawancara, dan studi pustaka. Ini adalah tugas yang dilaksanakan pada saat saya melakukan
kerja praktek di rumah sakit. Uraian kerja praktek yang pertama itu ada pengecekan rekening koran via net banking untuk mengetahui pembayaran perusahaan dan asuransi. Yang kedua, menginput data pembayaran ke dalam buku besar sesuai dengan masing-masing perusahaan atau asuransi yang telah melakukan pembayaran. Yang ketiga, mengecek email untuk informasi list payment dan konfirmasi tagihan untuk mengonfirmasi bahwa pembayaran yang telah dibayarkan melalui net banking sudah terbayar dan mengonfirmasi tagihan yang belum terbayar atau terlewat. Dan yang terakhir, mengecek data-data tagihan yang sudah outstanding. Tugas pendukung. Yang pertama itu pembiasaan tadarus pagi. Yang kedua, memisahkan berkas pasien yang berobat. Yang ketiga, mengecek data pasien yang berobat. Dan yang terakhir, kajian hari Sabtu setelah melakukan pekerjaan. Permasalahan yang terjadi di rumah sakit Dewi Sri ini ketika perusahaan mengalami keterlambatan pembayaran yang telah disepakati awal dengan MOU dengan instansi, dan ketika ada pembayaran yang terlewat dan juga permasalahan selanjutnya ketika perusahaan tidak menyertai nomor invoice, karena nomor invoice ini sangat berguna sekali bagi instansi dalam pengecekan pembayaran yang masuk, karena di setiap rekening itu tidak hanya satu dua perusahaan atau asuransi saja yang melakukan pembayaran, tapi ada beberapa perusahaan. Jadi nomor invoice ini sangat penting. Solusinya, demi kenyamanan para karyawan dan nasabah asuransi untuk melakukan pengobatan, sebaiknya mengikuti prosedur yang telah dibuat oleh instansi agar mempermudah kerjasama dengan instansi dan tidak terjadinya penutupan kerjasama dengan kami. Kesimpulannya, untuk melakukan pembayaran tagihan tidak semudah yang dibayangkan. Rumah sakit Dewi Sri ini menggunakan pengecekan berkala agar tidak terjadi kekeliruan dalam pembayaran. Oleh sebab itu, dibuatkan nomor invoice setiap transaksi piutang. Satu nomor invoice bisa digunakan oleh beberapa pasien per bulannya, agar memudahkan perusahaan atau asuransi melakukan pembayaran. Dan sarannya untuk Dewi Sri lebih meningkatkan fasilitas untuk karyawan agar karyawan tidak mudah stres, dan ketika umur alat kantor yang sudah melebihi jangka waktu pemakaian agar segera diganti dengan yang baru. Untuk lembaga kerja praktek, semoga kedepannya tempat kerja praktek sudah disediakan oleh kampus. Berikut adalah foto kegiatan saya ketika melaksanakan kerja praktek. Sekian penjelasan hasil laporan kerja praktek saya di Rumah Sakit Dewi Sri Karawang. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.